rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disingkat RPP. Dalam RPP yang saya buat ini, mata pelajarannya adalah bisnis daring dan pemasaran. Sekolahnya yaitu SMK Negeri 1 Tanjung Pandan, kelasnya kelas 11 semester 2, alokasi waktunya itu 8 pertemuan atau 8 kali 60 menit. Dalam RPP yang saya buat ini terdapat tujuan pembelajaran. Nah, dalam pembuatan tujuan pembelajaran, saya menggunakan konsep A, B, C, D. A-nya itu audience, B-nya itu adalah behavior. Nah, behavior itu berupa kebiasaan apa yang akan kita terapkan kepada siswa. Nah, biasanya behavior ini menggunakan kata kerja taksonomi Bloom. C-nya itu adalah kondisi. Nah, kondisi itu adalah kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa. D-nya itu degree. Nah, degree itu ada dua bentuk, yaitu secara kuantitatif, yaitu berupa angka, dan bentuk kedua yaitu kualitatif. Nah, kualitatif itu contohnya seperti dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Nah, jadi tujuan pembelajaran saya itu adalah peserta didik dapat menganalisis dengan baik tugas personal selling bisnis retail setelah melakukan penelusuran dan pengamatan. Nah, jadi peserta didiknya itu sebagai audiens dapat menganalisis itu adalah behavior. Di sini behaviornya itu dalam kata kerja taksonomi Bloom adalah C4, dengan baik itu adalah degree, dan setelah melakukan penelusuran dan pengamatan yaitu kondisi. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan pembelajaran itu ada 3, yaitu kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pertama itu adalah kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatan pendahuluan itu yang pertama, guru memberikan link Zoom ke dalam grup WhatsApp. Yang kedua, peserta didik bergabung di Zoom. Yang ketiga itu guru memberikan salam dan berdoa. Yang keempat itu guru mengabsen peserta didik dan melakukan apresiasi mengenai pembelajaran pertemuan sebelumnya. Jadi, apresiasi ini bertujuan untuk mengingat kembali atau mereview pembelajaran yang telah dipelajari pada pertemuan pekan lalu atau sebelumnya. Yang kelima itu memberikan motivasi kepada siswa. Tujuan memberikan motivasi kepada siswa ini agar siswa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini atau kali ini. Kemudian yang terakhir itu menyampaikan tujuan dan rangkaian kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Selanjutnya ada kegiatan inti. Deskripsi kegiatan inti yang pertama itu peserta didik diberikan materi berupa PowerPoint dan video pembelajaran melalui share screen, Zoom, dan peserta didik diminta untuk mengamati. Yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang materi personal selling dalam bisnis retail dengan model diskusi dan tanya jawab untuk membimbing peserta didik memahami materi yang disajikan. Kemudian yang ketiga, peserta didik tugaskan melakukan pengamatan untuk menganalisis tugas personal selling, bisnis retail, kemudian masalah sehari-hari, dan tugas berkaitan dengan personal selling retail beserta solusinya. Yang keempat, peserta didik diberi waktu untuk mengumpulkan informasi, tugas, dan mencari solusinya. Yang terakhir itu, peserta didik diminta untuk mempresentasikan dan menanggapi hasil presentasi peserta didik lain. Kegiatan terakhir yaitu adalah kegiatan penutup. Deskripsi kegiatan penutup yang pertama, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Yang kedua, guru melakukan refleksi tentang informasi materi selanjutnya. Biasanya di sini guru itu memberitahu materi apa di pekan yang akan datang yang akan dibahas, atau materi selanjutnya yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Yang ketiga itu peserta didik mengerjakan post-test melalui Google Form untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Dan yang terakhir itu berdoa. Selanjutnya, di sebelah deskripsi kegiatan ada sumber belajar. Nah, biasanya sumber belajar siswa yang dipakai itu yang pertama, buku paket siswa kelas 11, yang kedua buku guru yang berjudul Personal Selling karangan MC Ken Van Herden. Yang ketiga itu ada lingkungan sebagai sumber belajar. Jadi di sini siswa tidak hanya belajar melalui buku, melalui materi yang diberikan oleh guru, melalui PowerPoint yang diberikan oleh guru,
tetapi juga siswa dapat menjadikan lingkungan sebagai sumber belajar. Nah, bisa juga lingkungan ini untuk menilai seberapa konkret materi yang ada di buku dengan kejadian di lingkungan yang nyata atau di lingkungan yang aslinya. Kemudian yang keempat itu contoh personal selling. Biasanya ini berupa video pembelajaran yang diambil guru dari YouTube. Nah, biasanya pengambilan video pembelajaran ini sesuai dengan materi yang akan diajarkan atau yang akan disampaikan. Selanjutnya ada penilaian. Nah, penilaian ini ada 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga itu penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini dinilai dari absensi. Biasanya dilihat apakah siswa hadir dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan, dari awal pembelajaran atau sampai akhir pembelajaran. Dan keaktifan. Nah, keaktifan ini bisa dilihat dari aktif bertanya, aktif menjawab, atau aktif merespon guru atau teman-temannya di kelas. Kemudian yang kedua itu penilaian pengetahuan. Biasanya penilaian pengetahuan itu dilihat dari tugas. Nah, tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang post-test. Nah, post-test ini biasanya untuk mengukur seberapa paham, seberapa pengetahuan tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang ketiga itu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini dilihat dari presentasi, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia menjawab pertanyaan yang diberikan oleh temannya, dan bisa dinilai juga dilihat dari PowerPoint yang siswa bikin atau yang dibuat oleh peserta didik. Di bawahnya itu ada mengetahui. Mengetahui itu dari kepala sekolah dan dari guru mata pelajaran. Kemudian penjelasan saya mengenai rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP yang saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Ini merupakan contoh dari lesson plan. Lesson plan ini biasanya digunakan oleh sekolah-sekolah di luar negeri. Lesson plan artinya rencana belajar. Biasanya di Indonesia dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang bisa disingkat RPP. Lesson plan ini sama fungsinya dengan RPP yang ada di Indonesia. Lesson plan ini memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, objektif, subject matter, procedures, evaluation, dan assignment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lesson plan beserta komponen-komponennya. Pada bagian ini, lesson plan ini berisi judul materi yang akan dibahas. Masuk ke dalam komponen lesson plan yang pertama, yaitu objektif. Nah, objektif ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Nah, selama 60 menit ini, 85% siswa harus mampu mencapai tujuan pembelajaran yang telah dituliskan dalam lesson plan ini. Komponen yang kedua yaitu subject matter. Di dalam subject matter ini terdapat 3 bagian, yaitu topik, reference, dan instructional materials. Nah, topik ini merupakan pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini, yaitu pokok bahasannya atau topiknya itu adalah personal selling retail. Referensinya itu atau sumber-sumber berasal dari personal selling by MC Ken H. Van Heerden and learning video. Nah, personal selling by MC Ken H. Van Heerden ini merupakan buku, dan learning video ini yaitu video pembelajaran yang bisa diambil dari sumber mana saja seperti YouTube yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Instructional material yaitu book atau buku atau PowerPoint presentasi. PowerPoint ini bisa dari guru ataupun siswa. Nah, instructional material ini merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan pada saat pembelajaran. Komponen yang ketiga dalam lesson plan itu ada prosedur.
di mana prosedur itu ada 3 kegiatan, yaitu preliminary activity, motivation, dan lesson proper. Di mana preliminary activity ini itu merupakan kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan, itu berupa greeting atau memberi salam sebelum memulai atau ingin membuka pembelajaran, dan checking of attendance. Nah, itu untuk mengabsen siswa apakah hadir atau tidak dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Kegiatan motivasi itu guru bisa memberikan kegiatan bermain game. Di sini saya memberikan permainan game tentang what does what. Kata apa itu? Di mana di sini siswa akan diberikan satu soal merupakan sebagai clue dan diikuti dengan adanya kata-kata yang diacak sebagai jawaban. Nah, ketika siswa sudah tahu jawabannya, siswa akan mengangkat tangan lalu menjawabnya. Siswa yang benar menjawabnya akan mendapatkan hadiah. Nah, hadiah ini bisa memicu semangat siswa untuk belajar atau dapat memotivasi siswa lain untuk lebih giat belajar agar mendapatkan hadiah ini. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu lesson proper. Dalam lesson proper itu kegiatannya ada 3, yaitu analisis atau discussion, yang kedua itu abstraction, dan yang ketiga itu application. Nah, di dalam analisis atau di discussion ini yaitu berupa stimulus yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam bentuk pertanyaan yang nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan didiskusikan bersama-sama antara guru dan siswa, bersama guru dan siswa. Jadi di sini untuk menjawab ini nanti guru dan siswa bersama-sama untuk mendiskusikannya agar mendapatkan jawaban. Nah, kemudian abstraction. Abstraction ini merupakan garis besar dari materi yang diajarkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang ada di analisis ini nih, yang di discussion ini itu berkaitan dengan bagan yang ada di abstraction ini. Kegiatan ketiga dalam lesson proper yaitu adalah application. Application ini berisi tentang aktivitas kerja siswa yang berkaitan dengan materi yang sudah diajarkan. Application itu lebih ke aktivitas secara perorangan atau secara kelompok lewat kegiatan, bukan mengisi dengan lembar kerja. Di sini kegiatan yang saya berikan kepada siswa yaitu dengan mengamati sebuah video yang saya share screen lewat Zoom. Setelah siswa mengamati, siswa akan menjawab pertanyaan yaitu kriteria personal selling apa saja yang ada di video tersebut dan termasuk ke dalam bentuk apa personal selling yang ada di video tersebut. Komponen yang keempat dalam lesson plan itu adalah evaluation. Evaluation ini berupa lembar kerja, di mana nanti lembar kerja akan dikerjakan oleh siswa. Isi dari lembar kerja itu adalah soal-soal yang diberikan oleh guru untuk mengevaluasi kegiatan belajar siswa. Soal-soal yang diberikan oleh guru biasanya berupa soal esai ataupun pilihan ganda. Tetapi di sini saya memberikan model soal, yaitu model soal esai. Yang kelima yaitu assignment. Assignment ini berupa tugas rumah yang diberikan guru kepada siswa atau yang dikenal dengan PR. Tugas yang saya berikan kepada siswa yaitu berupa analisis masalah-masalah yang terjadi pada personal selling dan memberikan solusinya. Kemudian setelah menganalisis, hasil analisisnya dimasukkan ke dalam PPT yang menarik. Sekian penjelasan saya mengenai lesson plan yang sudah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan.